acara kita pada malam hari ini, Gasting. yaitu tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Dr. Rahmat Fauzi, SPDI MPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu beli kue talam, tolong jangan diacak-acak. Bapak ibu yang tak kuat jawab salam, hati-hati ketimpa cicak. Mana boleh cicak? Semangat bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-muwaffiq lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Alhamdulillahilladzi alama an'ama hamdan bihi yajlu 'anil qalbil 'ama. Thumma salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul Islam. Kita ucapkan dulu Bapak Ibu sama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Sayyidil Mursalin wa ala wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil wal habibul ladzi likulli haulin minal. Nggak dapat Bapak Ibu. Tujadikan toy jana salam. Sambung. Kalau itu dapat gitu kan. Bapak Ibu yang sama-sama kita muliakan, tentu guru kita, tuan guru kita. Saya sebenarnya juga ceramah nih agak gemetar karena ada tuan guru kita yaitu Ustadz Ali Sofyan. Di atas rumah ada genteng. Bu, Pak, sudah boleh pakai suaya karena sudah lewat pemilihan umum. Di atas rumah ada genteng. Di teras menjemur pukis. Pak Ustadz Sofyan terlihat ganteng walaupun beliau tak punya kumis. Ada, saya tengok kumisnya. Ada sedikit. Kemudian Bapak Ibu yang berhadir, khusus ibu-ibu, di mana-mana pengajian itu yang banyak ibu-ibu. Ibu-ibu, saya bawa oleh-oleh, tapi oleh-olehnya hanya pantun. Kalau ibu ingin membeli keripik, jangan dibeli di toko gunting. Ibu-ibu yang hadir cantik-cantik, lebih cantik dari Ayu Ting Ting. Semangat ya Bu. Saya ceramah tak lama-lama. Kalau berangkat ke Padang Panjang, rupanya supir megang setiur. Ceramah Ustadz tak panjang-panjang, nanti ibu-ibu di belakang menjadi tidur. Saya udah tengok-tengok nih di sudut kiri, aman sapunya Bu, jangan sampai melayang, dijaga betul. Di sudut kanan, ibu-ibu nampaknya ada yang penyakit AU, asam urat. Mulai dari tadi Pak Sob yang ngomong dia pun begini Pak. Itu maklum Bu, yang penting ibu datang, pahalanya sudah berlimpah luar biasa. Jadi ibu-ibu yang ingin mangortang, bahasa kami
lidah kan ada kakinya Bu. Daripada ibu situ nanti di situ kan. Sengaja ceramahnya nggak berat-berat. Kemarin ada ibu-ibu sitruk, saya ceramah, setelah selesai tambah sitruk ibu tuh, saraf terjepit pula lagi. Dengar dia neraka-neraka tuh, wah gawat katanya. Jadi ceramahnya ini happy saja, ya Pak ya. Siapa yang ceramah, nama ustadznya PPKM, pendek-pendek kecil manis. Kan Bu, orangnya kurang tinggi, tapi insya Allah manis, hitam manis. Apa ceramahnya? 2, 3. Yang pertama SSP. Apa Bu? Apa Pak? Biar mudah dibawa pulang, saya konsep SSP. Apa Pak? Nah, jadi yang ceramah namanya Ustadz PPKM, pendek-pendek kecil manis. Yang ceramahnya cuma 3. Apa itu? SSP. Apa itu SSP? S-nya sholat. Bulan Rajab itu menjemput sholat. S yang kedua sholawat di bulan Sya'ban. Ala inna fi Rajab syahrullah. Rajab itu bulannya Allah. Isra wal Mi'raj yang dijemput sholat. Wa Sya'banu syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulan kata Nabi, berarti bulan sholat. Terbukti Bapak Ibu, surah Al-Ahzab ayat yang ke-56 itu turun di bulan Sya'ban. Apa bunyinya Bapak Ibu? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kita ini kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taslima, dan bersalam. Sudah berapa Bu? Sholat. Bulan Rajab Isra Mi'raj. Sya'ban bulannya Nabi. Al-Ahzab 56 bersolat. Wah, tinggal P. Apa itu Pak? Bapak Ibu sudah tahu semua P. Apa? Puasa. Itu aja ceramahnya. Kalau Ustaz Sob yang tadi ada 45, saya 3. Sudah Bapak Ibu, kita tutup pengajian ini? Kan sudah. Karena acaranya 2 nih saya tengok, Isra wal Mi'raj dan penyambutan bulan suci. Nah, makanya ceramahnya SSP. Kita masuk dulu. S yang pertama, sholat. Kalau ceramah sholat ini Bapak Ibu sudah sering dengar nih. Ini apa nih Bu? Pak, apa nih Pak? Air. Jadi saya ini live nih Bapak Ibu, tapi kurang bagus apanya, letaknya. Ini pisang ini kok dari tadi gak dibuka-buka ya? Padahal ustadznya sudah hadir kan? Kalau sudah ceramah tak enak lagi makan kan? Pikirkan pulang kita. Tapi tak apa-apalah. Rukun Islam itu yang pertama apa Bu? Apa Pak? Mengucap 2 kalimat. Nih berarti yang pertama kita hitung, Ibu jarilah syahadat ya. Yang kedua, nih jari telunjuk. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, inilah agama itu. Kata Nabi, as-sholatu ibaduddin, jangan imanuddin. Al-amudu artinya tiang. Kalau imanuddin, iman artinya itu. Jadi as-sholatu imadud, ain mim panjang da, imadud baru artinya tiang agama. Siapa yang mengerjakan sholat berarti agamanya kokoh karena agamanya pakai tiang. Siapa yang meninggalkan sholat runtuhlah agamanya karena rumah tak pakai tiang runtuh. Ini agama nih, permisalan sederhana. Inilah agama tuh.
Rukunnya 5. Yang kelingking tadi apa nih Bapak Ibu? Haji. Jangan dibalik ya. Yang pertama Ibu cari syahadat. Nih, kokoh enggak kalau 5-5-nya memegang Islam nih? Begitulah kita Bapak Ibu. Kita syahadatnya hebat, kemudian kita sholat, kita berpuasa, kita berzakat, kita haji. Tapi andaikan kita belum haji, kan tak semua panggilan Allah haji itu semua dipanggil, umroh dipanggil, maka hilanglah satu. Saya belum pernah umroh Bapak Ibu, apalagi haji. Berarti rukun Islam saya belum bisa memegang nih. Yang keempat apa tadi Pak? Zakat. Mohon maaf, andaikan dia belum berzakat. Ustaz, semua orang berzakat. Iya, kalau zakat fitrah tuh semua orang berzakat. Tapi yang penting itu zakat mal. Sekarang orang tak mau zakat mal, orang maunya zakat mall. Maka bapak-bapak, anjuran dari Ustadz, kalau berangkat ke mall, pegang istri kita, gandeng tangannya kuat-kuat. Bukan karena mesranya, sebab kalau ini dilepaskan tangan, banyak yang mau diambilnya. Maka suami yang penyabar itu zaman now ini adalah suami penyabar ketika melihat istrinya tiap hari COD. Paket apa kata suami? Enggak. Tapi orang paket itu enggak mau, di pagar kita dia terus. Paket. Saya tidak ada paket kata suaminya. Dibacanya namanya. Oh ya, istri bapak kan katanya. Diamlah bapak. Ini pengalaman saya nih Pak. Istri kita pula jarang ngomong kan. Kalau ngomong dulu tentu tidak kita bolehkan. Udah berapa Bu? Yang keempat tadi tidak mau dia, banyak hartanya tidak mau dia zakat mal, hilang satu. Kalau zakat fitrah tidak ada loh orang nggak bisa zakat fitrah. Zakat itu 2 yang wajib, bukan zakat fitrah. Bukan zakat fitrah aja. Zakat fitrah itu mudah, itu murah. Lebih mahal pajak motor kita dari zakat fitrah. Pajak motor berapa Bapak Ibu? Honda kita berapa pajaknya setahun? Ada 170.000. Lebih mobil. Zakat kita, zakat fitrah berapa? 2,5 K. Ada lagi di RT saya pelit 37.500, diambilnya lagi 2.500 lagi, uangnya 40.000. Ustaz, 2.500 diambilnya lagi. Kita panitia zakat kita kasih lah. Dia tidak berpikir Bapak Ibu. Mobilnya Pajero 7 juta 1 tahun. Zakatnya 37.500. Uangnya 40, minta dibalikkan lagi. Pelit tak manusia ini Bapak Ibu? Pelit tak manusia ini Bapak Ibu? Maka bukan itu saja, itu tidak cukup. Maka harus ada sedekah, infak, ada zakat mal. Oke, kita lanjut dulu. Orang tak mau dia berzakat. Ini kan Ustaz saya yang bekerja. Ngapain saya kasih ke orang? Hilang 2. Tinggal berapa lagi Bapak Ibu? Apa yang ketiga? Inilah ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Datang bapak-bapak ke saya. Ustaz, ditanyanya. Ustaz, iya Pak. Kalau merokok membatalkan puasa enggak? Saya jawab, iya. Ustaz, andaikan tidak membatalkan puasa merokok, saya tahan puasa 5 bulan dalam setahun. Mak, saya bilang, hebat kali pengaruh merokoknya. Tahan dia katanya 5 bulan puasa kalau boleh saja merokok. Tidak usah makan, tidak usah minum. Tidak mau pula dia puasa. Andaikan tak mau dia puasa, hilang 1. Udah berapa yang hilang Bapak Ibu? Ini apa yang kedua nih? Kalau sempat hilang yang kedua nih, inilah kuncinya.
tapi sempat dia tak sholat ya Bapak Ibu, mohon maaf ya, mohon maaf, kita lepaskan nih. Apa yang terjadi? Faman tarokaha, siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadama din, menjatuhkan agamanya. Udah Bapak Ibu? Yang penting sholat. Ustaz, bagaimana caranya sholat agar khusyuk Ustaz? Berjamaah Bapak Ibu. Datang ke musola kita berjamaah. Kalau sendirian, bisa juga khusyuk, tapi dapat satu pahala. Berjamaah dapat 20. Satu hadisnya 25, satu hadisnya 27. Kenapa berbeda Ustaz? Oh, berbeda ternyata. Cobalah Bapak sholat di rumah Pak. Pulang mancing Pak. Hari Ahad, hari Sabtu mancing, nggak sempat. Saya ini orangnya pemancing. Selain pemancing ikan, saya sering memancing kemarahan istri saya. Nah, jadi dua. Sholat kita, saya siapa? Sampai ke mentulik saya pakai pompong. Itu pompong itu 250.000 satu hari kita apa tuh. Padahal yang dapat tak ada. Kadang kita beli ikan, takut dimarah istri, kita beli ikan tuh yang mati-mati di Sungai Bakar tuh, harga 10.000. Menjaga wibawa gitu kan sebagai seorang suami. Jangan sampai istri cemeh, 250.000 tak pernah ada dapat. Kan sebagai pemancing Pak, harga diri kita turun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, aneh perbedaan sholat di rumah dengan di masjid itu luar biasa Pak. Maka kita bangun musola agar setiap sholat dapat 25 atau 27. Kita sholat Allahu Akbar, ternyata ikan yang dapat lupa ditutup. Awaklah seharian mancing coy, angkat takbir kucing nyeong. Kita kan nih bapak-bapak nih cari akal. Apalah ayat kiranya yang paling pas sambil sholat sambil ngusir kucing? Apa tuh Bapak ayatnya Pak? Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahus somada. Hilang khusyuknya kita kalau sholat di rumah. Tapi kalau di masjid, Bapak Ibu, 5 orang kita sholat. Di menit pertama, di rakaat pertama, 4 orang tak khusyuk. Yang khusyuk cuma 1 orang. Tapi kita yang tak khusyuk semua dalam musola di rakaat pertama. Tapi ada 1 orang yang khusyuk. Maka dihitunglah kita semua khusyuk. Oleh karena itu, kenapa Ustaz? Karena definisi berjamaah di dalam ilmu fikih al-ishtirak baina sholatil ma'mum wal imam, atau al-ishtirak baina sholatil imam wal ma'mum. Ada perkongsian antara sholat imam dengan sholat makmum. Lain lagi ibu-ibu, sholat asar di rumah, Allahu Akbar. Apa kata ibu tuh? Pendeje murah katanya. Tapi bukan ibu-ibu di sini Bu, itu ibu-ibu di sana. Jangan tengok telunjuk Bu. Aneh, orang Jawa nunjuknya pakai tangan, pakai ini. Ibu-ibu yang di sana. Rata-rata kudu sana lah Pak. Di sana tuh, di sana. Makanya sholatnya berjamaah. Kalau sendirian rusak sholat kita, ya udah rusak. Tidak ada kawan yang menolong. Allahu Akbar. Apalah nanti gulai kan asar nih. Apalah nanti gulai sore koyo kata ibu tuh. Allahu Akbar. Oh iya, untung ada pasar kaget. Pasar kaget ya tanya bu. Apa lagi itu? Makanya sholat itu berjamaah. Kalau sendirian rusak sholat kita, ya udah rusak Pak. Lain kami bapak-bapak nih, kita Pak sering keluar inspirasi uang yang hilang 2 hari yang lalu, ingat dalam sholat tuh kami tuh, kita itu Pak. Karena definisi istri itu Pak, pintar cari duit. Udah kita letak di bawah
sepatu, istri dapat. Kenapa Pak? Istri pintar cari duit. Saya sering duit itu saya taruh di kipas sana, Bu. Istri saya dapat. Saya nggak terkejut karena istri pintar cari duit. Bu, jujur Bu. Bu, kalau Bu, jujur. Kalau ibu nyuci dapat di kantong Bapak tuh uang 100.000 atau 50.000, kira-kira ibu ambil dah? Mantap, ibu normal. Kalau enggak Ustaz, itu enggak normal dia tuh. Itu boleh ibu ambil, boleh nggak? Itu suami siapa? Suami ibu, boleh dong. Kecuali suami orang, dia menerimanya. Enggak boleh. Tapi ibu mesti lapor, Bu, mesti laporan. Bu, saya ada ibu ya. Tapi sebenarnya ini nggak boleh dengarkan bapak-bapak. Belikan dulu uang tuh, nanti tinggal laporan. Tapi ibu tidak laporan. Ibu manggilnya apa sih? Yayang bebek. Itu pengantin baru tuh. Kalau ada pengantin baru, apa dia nggak puas? Yayang beb tadi nyuci dapat uang 50.000. Mana kata suami? Ibu kan belanja tuh, ada struknya. Ini bang, marah enggak suami? Enggak Bu. Marah enggak Pak? Enggak kata bapak nih. Enggak. Kan ibu belinya untuk kami, belinya untuk rumah tangga. Istri itu luar biasa Pak. Dikasih uang 50.000 Pak, makan kita serumah tuh Pak. Itu istri Pak. Coba kita dikasih uang 50.000, Pak, kalau kita lagi di luar Pak, sebenarnya kita sedang makan masakan bini orang. Makan kita di rumah makan, kita sedang makan masakan bini orang. Ingat tak anak istri ketika kita makan tuh, Pak? Jujurlah Pak, andaikan Bapak nih lupa bawa bekal atau tidak pernah bawa bekal. Saya nggak pernah, saya bawa bekal. Tanyalah Pak Trimono, kami sama-sama dosen suka jadi, tidak pernah saya bawa bekal. Pernah istri saya bungkus bekal, saya balik pulang, ditengoknya masih ada, besoknya tidak mau dia lagi ngasih bekal. Bu, kami ini bapak-bapak kalau makan di rumah makan, ingat anak istri itu, tapi masih kenyang kami makan. Tapi kalau ibu-ibu Pak, tidak akan mau dia, mau diginikan nasi itu Pak, tidak jadi. Kenapa? Ingat anak. Makanya bentar lagi lihat Pak Tri, kalau dibagi kue-kue nanti ada jedanya, ibu-ibu itu nggak kelihatan makan Pak Tri, tapi di piringnya habis. Biasa bawa kantong asuh. Kenapa Pak Tri? Sayang sama anak. Ingat ya anaknya di rumah, mau dimakan bakwan itu tidak jadi. Makan lagi. Tapi bukan di sini Pak Tri, itu di sana Pak. Lubuk sakak ke dalam itu Pak. Istri ini luar biasa. Maka sholat yang khusyuk itu Bapak Ibu, sholatnya di musola. Ini musola kita ini luar biasa Bapak Ibu. Ma'akalna fa'ablaina, yang kita makan akan busuk, tidak dibawa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berapa ton beras yang kita makan Pak mulai dari lahir, dan itu tidak dibawa menuju Allah sebagai amalan. Wa ma labisna fa'ablaina, yang kita pakai tidak dibawa menuju Allah sebagai ibadah. Sudah berapa pakaian yang laku di badan kita Bapak Ibu, dan itu tidak menjadi amal ibadah. Wa ma tasaddaqna fa'abqaina, apapun yang pernah kita berikan, kita sedekahkan, itulah yang menjadi harta kita. Ibu-ibu, Bu, apa yang kita makan bukan harta kita. Apa
Apa yang kita pakai bukan harta kita. Mana harta sesungguhnya? Satu sak semen yang ibu berikan ke musola apa di Patri? Istiqomah ini Bapak Ibu, itulah harta kita satu-satunya. Iya Pak. Berapa lama kita hidup di dunia ini Bapak Ibu? Ada 100 tahun? Ada 100 tahun? Enggak kan? Kita hidup di atas dunia ini paling 90 tahun, 80 tahun. Tapi andaikan kita meninggal tahun ini Bapak Ibu, tahun 2025, kiamat tahun 6000. Coba berapa tahun kita di alam kubur Pak? Sekarang 2025, kiamat tahun 5000 aja. Berapa ratus tahun kita dalam kubur? Berapa Pak? Hah? Berapa? 3000 tahun. 3000 lebih, 3000 tahun lebih. Padahal hidup hanya 60, 70, 80 tahun. Tapi dikubur berapa lama? 3000 tahun. Apa yang menjadi amal kita Bapak Ibu? Yang pernah kita sumbangkan ke musola ini, dia tetap mengalir. Yang ibu makan enak-enak di Pak Nurdin, dia macam segalanya, tak datang menjadi amal. Yang kita pakai bagus-bagus, tak datang menjadi amal. Apa yang datang menjadi amal? Masjid kita ini Bapak Ibu, pintunya kurang bagus. Nih, menyumbang. Sumbang agak 10% saja dari penghasilan kita, itulah bekal kita nanti di alam kubur. Umat Nabi Musa Pak, Bapak Ibu, udah bertriliun-triliun tahun, mereka masih ada di alam kubur sekarang. Nyesal tak mereka? Bagi orang yang pelit dulu berinfak, mereka nyesal hari ini. Umat Nabi Adam, orang yang hidup di zaman Nabi Adam, sekarang mereka masih ada di alam kubur. Untung-untung amal mereka baik. Kalau tak baik Bapak Ibu, Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Tapi kalau tak baik amal, selama 3000 tahun tak ada yang diharapkan Bapak Ibu. Amal tak ada, sedekah hanya sedikit. Maka oleh karena itu kita bangun musola kita ini Pak, musola kita ini, inilah nanti sumbangan kita ke sini, sedekah kita lah ke sini nanti Bapak Ibu, yang terus mengalir sampai kita di alam kubur. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasatin, dalam satu riwayat illa bi salasatin. Yang pertama shadaqatun jariyah, sedekah yang terus dipakai. Masjid ini akan terus dipakai. Satu sak semen Bapak Ibu yang sudah menyumbang, kita nanti kembali kepada Allah, maka satu sak semen itu Allah tidak membalasnya 70.000, 80.000, tapi Allah balas berkali lipat di alam kubur. Itu sudah kita nikmati Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru satu. Yang kedua, sholawat. Sholawat. Yuk sama-sama kita bersolawat di bulan Syaban ini ya. Yang terakhir, biar cepat Bapak Ibu, puasa. Ustaz, apa yang bagaimana cara kita menyambut bulan puasa ini? Yang pertama Bapak Ibu, kita mengenal puasa. Kenapa orang biasa-biasa saja ketika datang Ramadan, dia tak kenal dengan puasa itu, dengan Ramadan itu? Pak, kalau ada orang yang datang ke rumah Bapak tidak kenal, sambutan Bapak biasanya seperti apa Pak? Ya biasa-biasa saja, orang tidak kenal. Kita curiga malahan. Tapi ketika kita kenal dengan orang, maka sambutannya beda. Saya tadi antara Pak Tri dengan Bapak yang di sana tadi beda sambutannya ketika menyambut saya. Apa bedanya Bapak Ibu? Kenapa berbeda? Pak Tri sudah mengenal saya. Oh, itu ustadznya, tahu dia siapa saya. Tapi bapak-bapak biasa aja. Ah, ustadz, biasa aja. Begitulah kita menyambut bulan Ramadan itu. Ada orang yang menyambut bulan Ramadan biasa-biasa saja.
biasa-biasa saja, karena dia belum kenal dengan bulan Ramadan itu, kenal perkenalan yang sangat luar biasa. Ada orang menyambut bulan Ramadan ini Bapak Ibu 3 bulan lagi sebelum bulan Ramadan, bagaikan seorang ibu yang sudah menunggu anak dan cucunya. Kita ini Bapak Ibu kalau mau pulang kampung, bahkan sekarang ibu kita di kampung sudah membersihkan kamar kita. Ada orang yang mengotori kamar itu, apa kata ibu kita tuh? Itu untuk anak saya dengan cucu saya. Padahal 3 bulan lah, hebat dia menyambut kita. Orang Islam yang kenal dengan Ramadan, 3 bulan lagi sebelum datang Ramadan, sudah menangis dia. Apa disambutnya Bapak Ibu dengan doa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berdoa tak seperti kita? Ada enggak Bapak Ibu dengar doa? Itu kan 3 bulan lagi menjelang Ramadan, seluruh dunia mendoakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Luar biasa. Kenapa? Dia kenal dengan bulan Ramadan. Kata Nabi, bulan Ramadan itu adalah syahrun azim, bulan yang penuh dengan keagungan. Andaikan bulan Ramadan itu api Bapak Ibu, sesuai dengan namanya. Ramadan itu asal katanya Romdun. Romdun itu api. Kenapa dia disebut dengan api? Yang akan membakar dosa-dosa lewat mata kita, yang akan membakar dosa-dosa lewat lisan kita, yang akan membakar dosa-dosa lewat tangan kita, yang akan membakar dosa-dosa lewat kaki kita. Mohon maaf Bapak Ibu, saya menanya boleh? Siapa di sini di antara kita Bapak Ibu yang tidak pernah berdosa dengan matanya? Tunjuk tangan Bapak Ibu. Ada di antara kita yang hadir Bapak Ibu yang tidak pernah melakukan dosa dengan mata? Maka bulan Ramadan ini akan membakar dosa-dosa lewat mata kita itu. Lisan, berbohong. Kadang kita bercanda tapi orang tersinggung. Kadang kata-kata kita melukai orang lain. Disinilah waktunya Bapak Ibu, bulan Ramadan, dia akan membakar seluruh dosa-dosa kita. Maka orang yang kenal dengan bulan Ramadan, begitu 3 bulan lagi mau menjelang Ramadan, dia bahagia. Dan di malam takbiran dia sedih, bukan bahagia. Padahal kan hari kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang yang beriman, dia menangis, dia terharu, bukan karena masuknya Idul Fitri, tapi berpisah dengan bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan yang akan datang belum tentu bisa dia berjumpa, padahal dosa masih banyak di lisan kita, padahal dosa masih banyak lewat hati kita. Sedangkan bulan Ramadan, arus sungai yang akan menghanyutkan dosa kita sudah kembali dia kepada Allah. Api yang besar yang akan membakar dosa-dosa kita, dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, yang pertama, kenali bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu luar biasa. Naharuhu maghfirah, siangnya adalah ampunan. Walayaluhu, malam-malamnya adalah pelipur dosa. Wa fis sahuri barakatun, dan ketika sahurnya adalah berkah. Maka ibu-ibu, walaupun kita kenyang tetap makan sahur. Sekenyang-kenyangnya tetap bangun, minum seteguk air, makan 3 butir nasi. Niatkan sahur, karena di situ ada keberkahan. Bulan Ramadan itu luar biasa. 10 pertama dia adalah rahmat. 10 hari kedua disebut dia dengan maghfirah yang akan mengampunkan dosa kita. Sedangkan 10 malam terakhir dia adalah idkun minan nar, yang akan membebaskan kita daripada api neraka. Itu yang pertama Bapak Ibu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua, apa yang kita persiapkan Bapak Ibu? Fa'fu wasfahu, bermaaf-maaf. Saya tak ada kesalahan saya dengan Presiden George Bush.
kira Bapak Ibu? Karena kami tak pernah bersama, kami tak kenal. Saya kenal dia, dia tak kenal saya, tak pernah jumpa. Tapi kita yang jumpa tiap hari karena satu perumahan, jumpa tiap minggu karena satu perumahan. Kita ini memiliki antara satu sama lain kadang kesalahan, kadang tersindir. 11 bulan kita bergaul bersama Bapak Ibu. Ini menjelang bulan Ramadan yang bersih, bulan yang bersih, maka kita harus memasukinya dengan hati yang bersih. Maka karena ini acara banyak kita di sini Bapak Ibu, nanti kita fa'fu wasfahu, bermaaf-maafan. Kadang Bapak Ibu kan kita tersinggung. Ada orang, kalau orang Sumatera itu Bapak Ibu menunjuknya pakai telunjuk. Mana Abang Ahmad tuh, itu orang Sumatera. Kalau orang Jawa tuh Pak Ahmad. Nah, kalau orang yang sedang pusing, mana ustadznya tuh. Ah, tuh pusingnya tuh. Saya sering begitu kan, mana ustadznya tuh. Bukan orang Sumatera, bukan orang Jawa. Ibu-ibu pernah kayak gitu kan? Mana ustadznya? Kadang comehnya hodang. Ustadz kok. Ustadznya jelek, nggak sama dengan di poster kata. Di spanduk ganteng. Ustadz kok laloke, hitam bakile. Maka ibu-ibu, apa yang kedua tadi? Bermaaf-maafan. Yang terakhir ini dua. Satu, apa Bapak Ibu yang terakhir? Qada usyam. Apa Bapak Ibu? Qada usyam. Jangan sempat Bapak Ibu puasa yang tinggal di tahun lalu masuk nanti 1 Ramadan belum terbayar. Masih ada ibu-ibu yang belum selesai hutangnya, Bu, halo, tolong jawab Bu ya, ini pertanyaan bukan pernyataan. Masih ada hutang puasanya Bu yang tinggal di tahun lalu belum selesai dikodok, diganti? Alhamdulillah sudah semua Bu. Andaikan ada ibundaku yang belum, ini masih ada beberapa hari lagi. Puasalah tiap hari Bapak Ibu. Kenapa? Dia akan menurunkan semangat beribadah. Salah satu tidak ada semangat, menurun semangat orang berpuasa di bulan Ramadan. Akibatnya salah satunya adalah tertimpa-timpa hutang. Tahun lalu 5 tak diganti sama sekali. Tahun lalunya lagi 5 tak diganti. Tahun lalunya lagi tak diganti-gantinya. Padahal gantinya sebenarnya Bapak Ibu setelah Idul Fitri puasa saja Senin Kamis. Niatnya apa? Mengganti puasa. Senin Kamis 1 bulan saja ada berapa itu? Sudah 8 kan? Selesai Bapak Ibu. Dengan apa lagi Bapak Ibu? Persiapkan kesehatan, karena bulan Ramadan itu adalah amal badani, amal badan. Kalau kita sakit tak kuat kita berpuasa, maka jaga kesehatan Pak ya, jaga kesehatan. Ibu-ibu jaga kesehatan. Ini yang terakhir, saya kasih tips untuk bapak-bapak. Kalau istri kita Pak pening-pening sakit, jangan buru-buru bawa ke puskesmas, bawa dulu ke toko emas. Insya Allah peningnya akan hilang. Betul nggak Bu? Itu Pak betul. Karena ada hadis, ad-dunya mata, dunia itu perhiasan, dan
Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita karena ibu-ibu nih Pak, dia itu perhiasan Pak, sebaik-baik perhiasan, makanya dia suka perhiasan. Bu, udah beli Bu? Minta sama bapak-bapak nih, masa 12 bulan, gaji 2 bulan aja untuk istri kita nih Pak, biar cantik Pak. Ibu-ibu, ibu-ibu, kalau ada amehnya, cantik Bu. Bu, udah ada Bu, dibeli tahun ini? Enggak? Astagfirullah. Bapak-bapak yang merokok besok ukur rokoknya. Satu bungkus berapa batang tuh? Coba 1 tahun ini disambung-sambung. 1 batang tuh disambung-sambung. Bapak yang habis nih, mungkinlah sampai ke apa Bu? Ke Lubuk Aluang. Kalau disambung-sambung kan 20. Pak, belilah Pak ya. Kalau ada rezeki Pak, dibeli, menyenangkan hati istri nih Pak ya. Maka kadang-kadang bulan Ramadan istri kita tuh Pak malas-malas dia. Kenapa? Perhiasan, tapi bukan ibu-ibu di sini Bu. Ada ibu-ibu yang sebelah sana. Lubuk jari yang ke dalam. Makanya Pak, kalau bulan Ramadan nanti ada amalan di bulan Rajab itu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau anak bapak istilahnya nih nakal, nggak mau sekolah, ambil air yang belum dimasak, bacakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Karena kata Nabi, kalimatani, ada 2 kalimat, habibatani ilar rahman, yang sangat dicintai 2 kalimat ini oleh Allah, wa khafifatani fil lisan, sangat mudah diucapkan oleh lisan, wa thaqilatani fil mizan, sangat berat timbangannya di dalam mizan timbangan nanti. 2 kalimat mudah diucapkan, disayangi oleh Allah kalimat ini, dan berat dia dalam timbangan. Kalimatnya itu tadi Pak, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau anak demam-demam, kasih air itu Pak. Kalau istri tak mau bangun sholat subuh, Pak, baca subhanallah, agak dihembus sedikit pakai ludah. Iya betul nih Pak, nggak main-main kita nih, betul nih Pak, hadisnya. Tapi jangan banyak-banyak kali. Ibu-ibu kayak gitu juga. Besok subuh, siapa bapak-bapak yang tak bangun, langsung subhanallah. Air hangat Bu, keluarkan dari termos tuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Insya Allah suaminya bangun dengan air panas sedikit. Biar rame musola kita ini. Begitu juga ibu kalau udah merepet Pak di rumah, baca. Pas dia merepet, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Merepet lagi, amalannya cuma 1 Pak. Baca bismillah saja, tempelkan uang agak 50.000 ke rekening ibu tuh. Insya Allah selesai masalah tuh Pak. Iya Bu. Mantap Bu. Mantap katanya Pak. Bapak Ibu, mungkin ada penyampaian yang salah, mohon maaf karena saya ini orang Medan. Orang Medan itu buka kulit nampak isi. Kami kurang pandai patatah beteteh karena orang Sumatera Utara seperti itu Bapak Ibu. Kalau ingin melihat YouTube saya, tengok saja Bu, Ustadz 1000 YouTube, itu keluar nanti videonya banyak. Kalau sekarang videonya di YouTube sudah ada sekitar 1500 video ceramah. Video kitab kuningnya lengkap. Yang mau kitab kuning, yang mau lucu-lucu ada, semua komplit. Ada lucu-lucu ada. Mau ceramah di Batam nampak. Mau ceramah di mana-mana ada di situ Bu. Ustadz 1000 YouTube. Jangan lupa like. Itu mantap Bu. Burung nuri, burung
Cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Sungai Taratak Bulu, Sungai Kampar, Sungai Indragiri Hulu, dan Sungai Rokan Hulu. Itulah nama-nama sungai yang ada di Provinsi Riau ini. Ila liqa ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu. Kita ingat orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. 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 Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunkan seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, banyak dosa yang lewat mata kami yang kami lakukan ya Allah. Sungguh banyak dosa yang kami lakukan dengan hati ya Allah. Kadang mengkerdilkan orang lain secara tidak sengaja. Kami merasa diri kami ini lebih baik daripada orang lain. Kadang ada kesombongan sujud dalam hati kami. Ampunkan dosa kami itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunkan dosa-dosa yang kami lakukan lewat tangan kami ya Allah, lewat kaki kami ya Allah, lewat pandangan kami, lewat tutur kata, lewat lisan kami. Kami sadar ya Allah, kadang-kadang tergerincir lidah kami, kemudian kata-kata itu membuat luka hati saudara-saudara kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami itu ya Allah. Wali walidaina, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, andaikan orang tua kami masih hidup ya Allah, kuatkan mereka ya Allah, panjangkan usia mereka ya Allah, agar mereka mendapat cucuran rahmat-Mu di setiap saat ya Allah. Andaikan orang tua kami sudah Engkau panggil ya Allah ya Rabb, jadikan kuburan mereka laksana taman daripada taman surga. Jangan sempitkan kuburan mereka ya Allah, lapangkan kuburan mereka ya Allah. Jangan panaskan kuburan mereka ya Allah. Wa abrid qabrahum, sejukkan kuburan mereka ya Allah. Orang yang paling menyayangi kami adalah orang tua kami ya Allah. Berapa banyak, berapa sering mereka menahan lapar demi melihat kami kenyang. Kadang mereka menjual perhiasannya untuk mensekolahkan kami ya Allah. Kadang orang tua kami tidak memakan makanan yang enak ya Allah demi kebutuhan kami. Kadang mereka jadikan malam sebagai siang, siang sebagai malam ya Allah. Kadang-kadang mereka tak tahu siang dan malam untuk mencari nafkah kebutuhan kami ya Allah. Betapa banyak kami hancurkan harapan orang tua kami ya Allah. Mereka menjual perhiasan-perhiasan yang mereka sayangi ya Allah untuk kami. Kadang mereka berbohong, ibu dan ayah masih kenyang, nah makanlah makanan ibu. Ya Allah ya Rabb, kami sering melihat ayah ibunda kami tidak memiliki pakaian yang baru ya Allah, agar bisa membelikan kami pakaian di lebaran, agar kami tidak ketinggalan dengan tetangga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kadang bertinggal kewajiban sholatnya ya Allah, bukan karena kemauannya ya Allah, tapi karena perihnya hidup, pahitnya kehidupan membesarkan kami, anak-anaknya yang banyak ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sebenarnya kadang-kadang terbersit di hati orang tua kami untuk melakukan sholat tahajud ya Allah, di keheningan malam, bermanja-manja denganmu sebagai Tuhannya ya Allah. Tapi akibat badannya sudah letih ya Allah, dia tidak bisa melakukan itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami sadar sampai hari ini mungkin kami belum bisa membalas kebaikan-kebaikan orang tua kami, kasih sayangnya ya Allah. Bahkan hari ini kami sudah merasakan pahit dan payahnya membesarkan anak, mengajari anak-anak kami ilmu agama, payah memberikan akhlak kepada anak-anak kami. Begitulah dulu yang dirasakan oleh orang-orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni orang tua kami ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna, pada akhirnya hanya kepadamu kami menyerahkan diri ya Allah. Wa ilaika anabana, kami serahkan ternak kehidupan kami dan nasib anak-anak kami kepadamu ya Allah. Wa
wa ilaikal masir. Dan kalau sudah tiba masanya, hanya kepadamu jualah kami akan kembali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.